Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba menganalisis data live score calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja EKE P3K. Akhirnya kita sudah sampai di hari terakhir pelaksanaan tes P3K, artinya seluruh peserta sudah selesai mengikuti seleksi kompetensi P3K yang dilaksanakan dengan metode CAT-BKN. Saya sebenarnya ingin melihat data nilai peserta dari hari pertama pelaksanaan tes sampai tanggal 31 Juli 2026 secara keseluruhan. Namun, saat mulai mengumpulkan datanya, ternyata prosesnya tidak semudah yang saya bayangkan. Saya sempat mencoba mengambil angka menggunakan OCR, tetapi hasilnya belum konsisten. Akhirnya saya tetap harus mengecek dan menghitung sebagian data secara manual, termasuk memotong video agar hanya berisi bagian yang diperlukan. Proses itu memakan waktu hampir seharian. Saya mulai sekitar pukul 8 pagi di hari Jumat, dan saat merekam pembuka video ini sudah hari Sabtu sekitar jam 7 pagi. Dari proses selama itu, saya baru berhasil mengumpulkan satu sampel video yang berisi sekitar 526 peserta, padahal jumlah peserta keseluruhannya mencapai ribuan. Karena itu, saya hanya mengambil satu sampel data dari satu lokasi ujian sebagai bahan analisis. Dari sampel data ini, kita lihat beberapa hal. Pertama, kita akan menghitung rata-rata nilai peserta. Setelah itu, kita akan membandingkan jumlah pendaftar dengan jumlah formasi yang tersedia. Berarti kita hitung persentase peluang kelulusan. Di bagian akhir video, saya akan membagikan tutorial singkat bagaimana cara mengambil data dari video YouTube, sehingga data tersebut bisa kita olah dan dianalisis sendiri. Segmen rata-rata nilai dimulai. Dari sekian banyak data yang ada di YouTube, saya memilih kantor pusat BKN Jakarta Timur sebagai sampel untuk kita analisis bersama. Dari data inilah, kita akan menghitung rata-rata nilai dan melihat sebaran nilainya. Data yang saya gunakan berasal dari pelaksanaan tes tanggal 17 Juli 2026 sesi 2. Pada sesi ini tercatat 526 peserta hadir dan mengikuti ujian. Dari 526 peserta tersebut, nilai tertinggi yang diperoleh adalah 590. Nilai tersebut diraih oleh Elga Dorawati Simarmata. Berdasarkan penelusuran dari pddikti.kemdikti.go.id, Elga Dorawati Simarmata tercatat sebagai lulusan Universitas Sumatera Utara program studi ilmu komunikasi jenjang S1. Sementara itu, nilai terendah pada sesi ini adalah 184. Setelah menghitung seluruh 526 nilai peserta, diperoleh rata-rata nilai keseluruhan sebesar 462. Perlu diingat, data ini hanya merupakan satu sampel dari satu sesi ujian di satu titik lokasi. Jadi, hasil ini belum menggambarkan keseluruhan peserta P3K, tetapi bisa memberikan gambaran awal mengenai distribusi nilai pada sesi tersebut. Setelah melihat gambaran nilai peserta dari satu sampel data, sekarang kita lanjut melihat sisi lainnya, yaitu perbandingan antara jumlah pendaftar dengan jumlah kebutuhan formasi. Tujuannya untuk melihat seperti apa gambaran persaingan dalam seleksi ini jika dibandingkan dari jumlah pendaftar dan jumlah formasi yang dibutuhkan. Berdasarkan data yang saya dapatkan, jumlah pendaftar dalam seleksi ini mencapai 161.531 orang. Sementara itu total kebutuhan
Informasi yang tersedia hanya 8.180 orang. Kalau kita bandingkan kedua angka tersebut, berarti tidak semua peserta bisa masuk. Dari 161.531 pendaftar, hanya 8.180 orang yang dibutuhkan. Jika dihitung, persentase yang masuk adalah sekitar 5,064%. Artinya sekitar 94,936% pendaftar lainnya tidak lulus seleksi. Kalau dibulutin secara kasar, dari 100 peserta, sekitar 95 orang tidak kebagian. Perlu saya tekankan, angka ini hanya perbandingan berdasarkan jumlah pendaftar dan jumlah kebutuhan. Hasil akhirnya tetap ditentukan oleh nilai, peringkat, dan prioritas bagi yang memiliki sertifikat sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kalau kita lihat lebih rinci, kebutuhannya terbagi menjadi 6 posisi. Posisi dengan kebutuhan terbesar adalah wali asuh sebanyak 3.191 orang, kemudian guru 3.053 orang, selanjutnya wali asrama sebanyak 1.343 orang, untuk pengelola keuangan membutuhkan 226 orang, administrasi perkantoran membutuhkan 185 orang, dan operator sekolah membutuhkan 182 orang. Sedikit informasi teman-teman, tadi saya bilang saya mengambil angka menggunakan OCR karena angka di YouTube harus diproses dengan cara diambil. Tujuannya supaya saya bisa menghitung rata-rata. Apa itu OCR? OCR adalah singkatan dari Optical Character Recognition, yaitu teknologi yang bisa mengenali angka yang ada di dalam video. Jadi sederhananya, angka yang terlihat di layar video akan dibaca oleh komputer, lalu diubah menjadi data angka yang bisa diproses. Untuk menjalankan proses ini, saya menggunakan bantuan bahasa pemrograman Python. Python ini memberi perintah kepada komputer agar bisa membaca video, mengambil angka yang diperlukan, kemudian mengubah hasil bacaan OCR menjadi data yang bisa diolah. Proses penulisannya saya lakukan melalui Visual Studio Code atau VS Code. Ini sintak di dalam file ambil_total.py. Saya membuat beberapa baris perintah atau sintak Python untuk menjalankan proses pengambilan data dari video sampai menghasilkan file Excel. Jadi sederhananya, video berisi angka dibaca oleh OCR, diproses dengan Python, lalu hasilnya disimpan menjadi data Excel. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya mengambil angka dari video ini, saya menggunakan satu script Python di VS Code untuk mengambil angka total. Script yang saya tulis ini bertugas membaca angka di kolom total yang muncul di dalam video live score di channel YouTube official CAT BKN. Jadi saya tidak memasukkan 526 nilai ini satu persatu secara manual. Saya menggunakan bantuan Optical Character Recognition. Jadi angka yang awalnya hanya terlihat sebagai gambar di layar video akan dikenali oleh OCR, kemudian diubah menjadi data angka yang bisa dibaca dan diolah oleh komputer. Hasil pembacaan kemudian disimpan otomatis ke Excel. Ngomong-ngomong, masih ada satu segmen yang menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Kita masuk ke tutorial singkat. Bagaimana cara memotong video dari video YouTube? Langkah pertama, buka Visual Studio Code. Nah, tampilannya seperti ini. Explorer atau panel samping di sebelah kanan. Terlihat file proyek di sini, editor bagian tengah, tulis script di sini, terminal di sebelah kiri. Nah, bagian tengah
Ini namanya editor. Semua sintak atau kode program yang kita buat akan tampil di sini. Sebelum kita mulai mengetik perintah di terminal, saya ingin menunjukkan satu file Python yang tadi saya gunakan untuk mengambil data nilai dari video. Nama filenya ambil underscore total.py. Script ini saya tulis langsung di dalam VS Code menggunakan bahasa pemrograman Python. Isinya adalah perintah-perintah untuk membaca angka pada kolom total, menggunakan OCR. Kemudian menyimpan hasil pembacaannya secara otomatis ke dalam file Excel. Pada video ini saya tidak akan membahas isi skrip tersebut secara mendetail karena fokus kita adalah melihat bagaimana data itu diambil dan kemudian dianalisis. Oke, kembali ke tutorial. Kita mulai dari proses memotong video terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Editor dikecilkan. Yang tengah. Terminal jadinya besar. Soalnya semua perintah untuk tutorial ini nanti dijalankan dari terminal. Di VS Code, pastikan terminal menunjukkan PS spasi D titik 2 bash hit OCR from terminal. Ketik Sekarang saya akan memotong video live score dari kantor regional 1 BKN Yogyakarta untuk video live score tanggal 29 Juli 2026 sesi 2. Nanti akan muncul file video pendek di folder hit OCR. Ini jam 7.40. Ini saya udah dapat 3 video MP4, video pendek live score semua. Yang 2 saya download sebelum ini, kemarin. Ya, cek folder di drive D, seharusnya ada file MP4. Untuk video live score tanggal 29 Juli sesi 3, saya akan mulai dari tempo 2.227.232, berarti 2 jam kedua, menit ke-27, detik ke-32. Tekan enter. Nah, langkah-langkah di atas saya gunakan ketika mengambil potongan video dari anak X1 BKN yang berisi data nilai tes P3K tanggal 29 Juli 2026.
Saat mengetik perintah, pastikan link URL-nya benar dan bagiannya sesuai dengan yang diinginkan. Kalau terminal sedang menampilkan hasil program yang panjang, gunakan CTRL plus L. Saya pencet CTRL dan tombol L biar terminalnya bersih. Untuk video live score tanggal 30 Juli 2026 sesi 1, ketik tekan enter, boleh cek folder. Ini MP4-nya udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 5. Untuk video live score tanggal 30 Juli 2026 sesi 3, ketik setelah berhasil membuat satu file potongan video live score tanggal 30 Juli sesi 3 kantor regional 1 BKN Yogyakarta, cek folder kerja di drive D. Seharusnya ada file MP4. Ya, ini tambah terus file MP4-nya 1, 2, 3, 4. Ini. Sekarang untuk video live score tanggal 31 Juli sesi 1, ketik dibersihkan dulu, pencet CTRL L, tekan enter. Untuk video live score tanggal 31 Juli 2026 sesi 2, ketik tekan enter. Untuk video live score satu potong ternyata hanya butuh waktu sekitar 12 detik langsung berhasil di-download hanya dengan VS Code saja. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nonton. Terima pamit dan bye-bye.
Sepelan air mataku, sadari waktu akan berlalu. Rindu yang lalu kan jadi satu.